Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami. Kami rindu Tuhan menyatakan firman-Mu kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Salam. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Sehat? Haleluya. Hari ini firman Tuhan judulnya pelajaran di tengah badai. Haleluya. Ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Oke, ini benar. Saudara-saudara mungkin pernah mendengar sebuah pernyataan, katanya bersama Yesus semua akan aman. Amin. Tentunya semua kita inginnya aman-aman saja, betul nggak? Kita selalu bilang kepada semua orang kalau bersama Yesus semuanya aman. Ya betul, aman. Tetapi saudara kita kasih Tuhan, aman bukan berarti tidak ada badai. Ya. Aman bukan berarti tidak ada persoalan. Aman bukan berarti tidak ada tantangan. Aman bukan berarti tidak ada krisis. Aman bukan berarti tidak ada sakit penyakit. Ya, supaya kita menyadari. Apakah bersama Yesus semua akan baik-baik saja tanpa badai? Jawabannya tidak. Ya. Bersama Yesus kita akan melewati badai-badai di dalam kehidupan kita. Selama kita ada di dalam dunia ini, kita akan menghadapi badai. Seperti sekarang, badai pandemi sudah kita alami dari awal tahun 2020. Ya, makanya disebut COVID-19. Desember 2019 munculnya. Bulan Maret 2020 mulai dinyatakan di Indonesia sebagai pandemi. Bulan Maret kita, artinya 2022 sudah 2 tahun pandemi kita rasakan. Ini merupakan sebuah badai besar. Tetapi saudara dikasih Tuhan, sebagai orang percaya yang ada di dalam perahu bersama-sama dengan Yesus, kita akan melewati badai itu. Amin. Ya. Badai pandemi kita lewati. Jadi hidup dengan iman tidak berarti tanpa badai. Berjalan dengan iman kita sebagai orang percaya di dalam Kristus bukan berarti tidak ada badai. Bukan berarti semuanya aman-aman, artinya tidak ada badai. Aman, tapi menghadapi badai. Tuhan mengizinkan badai untuk meningkatkan iman kita. Kita belajar setiap hari. Hidup kita seperti sebuah sekolah. Kita belajar sehari-hari dengan segala persoalan kehidupan kita. Kita belajar bagaimana kita bisa menghadapi berbagai macam tantangan. Dan kita belajar bagaimana menerapkan firman Tuhan. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita mempercayai firman Tuhan. Bagaimana kita berpegang pada janji-janji Tuhan. Bagaimana kita menerapkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari dari firman Allah yang tertulis ini. Itulah namanya ujian iman. Kita belajar hari ini kehidupan di tengah badai berdasarkan Injil Lukas pasal 8 ayat 22-25. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 8 ayat 22 sampai 25.
Saudara-saudara, saya akan baca ayat 22, saudara ayat 23, saya 24, saudara 25. Ya, bergantian. Saya baca mulai. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, semuanya turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu memasukkan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka takut kepadanya?" Haleluya. Peristiwa yang di luar dugaan para murid. Sebagaimana dikatakan di dalam bagian terakhir ayat ini, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Angin dan air taat atas perintah Yesus. Ketika dia menghardik angin badai itu dan air yang mengamuk itu, akhirnya angin dan air itu reda dan danau menjadi teduh. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, mengapa Tuhan mengizinkan badai? Kita belajar pada hari ini ada 3 hal yang perlu kita ingat pelajaran di tengah badai ini. Ya. Yang pertama, badai dapat mendatangkan keraguan-raguan. Ya. Badai dapat mendatangkan keraguan di dalam kehidupan kita. Hati-hati. Ya. Perhatikan di sana dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Lihat di sini menunjukkan adanya keraguan-raguan di hati para murid. Sikap mereka adalah ketakutan. Mereka berkata, "Kita binasa." Badai yang besar itu membuat mereka takut. Perhatikan situasinya pada saat itu. Ya, situasinya apa? Ayat 22 dikatakan begini. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Lihat, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama murid-muridnya. Yesus naik di perahunya. Lalu dikatakan, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Siapa yang ngajak? Yesus. Siapa ada bersama-sama dengan para murid? Yesus. Yesus ada di dalam perahu. Yesus yang katakan, "Mari kita bertolak ke seberang." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya kepada kita pada hari ini, pada pagi, apakah Yesus ada di dalam perahumu? Kalau Yesus ada di dalam perahumu, saya mau tanya sekarang, siapa yang suruh saudara menjadi orang percaya? Saya sendiri, Pak. Ya, saya sendiri suruh kita, tapi siapa yang menggerakkan? Roh Kudus yang membuat kita percaya. Dan kenapa kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya? Karena kita ada Yesus dalam hidup kita. Amin. Ada Yesus di dalam kehidupan kita sehingga kita mau melangkah, berjalan sebagai orang percaya, berjalan sebagai seorang Kristen, berjalan sebagai seorang yang mengikut Yesus. Tapi ketika kita menjadi orang percaya, apakah kita luput dari badai? Tidak juga.
Perhatikan, inilah situasinya. Yesus mengajak bertolak ke seberang, ya kan? Kemudian ayat 23 dikatakan Yesus di antara para murid dia tertidur, ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Ya, Yesus sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Catatannya di situ ya, luar biasa. Sekonyong-konyong, ya, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Kadang-kadang situasi seperti ini kita alami. Situasi di mana kita mengalami krisis, di mana bahaya mengancam, kita seolah-olah sudah merasakan ketekanan yang luar biasa, dan di sanalah terkadang muncul keraguan-raguan. Adakah Tuhan menolong hidupku? Adakah benar jalan hidupku? Apakah benar saya mengikuti Yesus? Akan aman-aman, mengapa saya menghadapi badai? Dan para murid, Yesus ada di sana, Yesus bersama dengan mereka. Mereka dalam bahaya. Mereka buat apa? Guru kita binasa. Ya. Ketakutan. Dalam keadaan bahaya itu mereka berkata kita binasa. Mereka merasakan bahwa tidak ada pengharapan, tidak ada jalan keluar. Mereka akan mengalami kapal tenggelam dan mereka pasti binasa. Sebagian dari mereka adalah para nelayan-nelayan yang sudah biasa di danau itu, seperti Petrus dan Andreas, Yohanes dan Yakobus. Tetapi mereka pun dalam ketakutan. Situasi yang gawat seringkali membuat kita ragu. Situasi yang berbahaya membuat kita galau. Jadi kita perlu berhati-hati. Jangan seperti para murid ini. Kita melihat di sini pelajaran badai hidup tetap ada sekalipun Yesus ada bersama kita. Kita lihat pelajaran bahwa sekalipun Yesus ada bersama kita, badai akan tetap ada. Jangan merasa bahwa kalau ikut Yesus tidak ada badai. Jadi siapkan mental. Kalau kita merasa bahwa ikut Yesus tidak ada badai, maka ketika ada badai, terjadilah keraguan-raguan, terjadilah ketakutan, terjadilah krisis iman, terjadilah krisis kepercayaan, sehingga kita berkata, Tuhan kita binasa. Yesus sesungguhnya tak pernah tertidur. Yesus secara manusiawi, dia capek dalam pelayanan. Dia capek, dia lelah, dia bisa tidur. Secara manusia Yesus tertidur di dalam perahu, tapi sesungguhnya keilahiannya tidak pernah tertidur. Allah tak pernah tertidur. Amin. Allah tidak pernah terlelap. Dikatakan firman Tuhan, penjaga Israel tidak pernah terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Itu kata firman Tuhan. Jadi sekalipun Yesus secara badani tidur, secara ilahi dia tak tertidur. Perhatikan, Yesus yang berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Saya sangat percaya bahwa Yesus tahu bahwa mereka akan menghadapi badai. Saya sangat percaya Yesus secara sengaja mengajar para murid untuk menghadapi badai. Saya sangat percaya bahwa Yesus mengizinkan badai supaya kita juga belajar untuk mengandalkan Dia. Secara ilahi Dia tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita nggak tahu. Saya tidak pernah tahu hari esok. Saya tidak pernah tahu bulan depan akan
tetapi Allah tahu apa yang terjadi di depan kita. Sesudah Omikron ini akan ada apa lagi? Kita belum tahu. Mungkin ada sesudah Omikron, nanti ada Tante Mikron. Jadi habis Om dan Tante kan jadinya kan? Omikron. Jadi Tante Ikron. Dari Om Ikron jadi Tante Ikron gitu kan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita nggak tahu padanya seperti apa, pandemi ini apakah lebih keras atau tidak, nggak tahu. Dikatakan, diramalkan bahwa puncak Omikron itu Februari sampai Maret katanya. Puncaknya kita perlu berjaga-jaga. Badainya itu perkiraan para ahli. Tapi itu perkiraan, bisa meleset nggak? Bisa. Kalau Tuhan berkenan, hari ini dia berkata, tenang diam, Omikron akan habis. Amin. Tinggal sekarang bagaimana Tuhan mau bertindak saja. Jadi saudara itu dikasih Tuhan, kalau ada badai, ini bisa mendatangkan keraguan. Kalau kita tidak siapkan mental kita untuk menghadapi badai, ya, para murid itu dilanda keraguan karena mereka mengikuti pikiran dan perasaan ketakutan mereka. Perhatikan kata kita nih. Pikiran dan perasaan mereka dikuasai ketakutan. Dengan pernyataan mereka, kita binasa. Saudara dikasih Tuhan, jangan lupa, jangan takut. Yohanes pasal 3 ayat 16 bilang apa? Karena begitu besar apa? Kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang apa? Percaya tidak binasa. Haleluya, katakan amin. Firman Tuhan sudah berkata setiap orang yang percaya tidak binasa. Jadi jangan lagi ada ketakutan, jangan lagi saudara takut binasa, sebab Tuhan sudah memberikan kita hidup yang kekal, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Jadi nggak usah takut binasa. Ketika badai sedang datang, kita jangan takut. Ya. Ketakutan akan mendatangkan keraguan. Ketakutan menghadapi situasi-situasi sulit akan membuat kita datangkan keraguan kepada Tuhan. Ketakutan tidak akan membawa kita kepada keberhasilan. Ketakutan tidak membawa kita kepada kemenangan. Sebagai orang percaya, kita harus menguatkan iman kita, menyiapkan mental kita. Akan ada badai. Nggak tahu badainya bagaimana, seperti apa, seberapa hebat, seberapa besar. Tapi kita kalau sudah siap, kita tidak ragu. Amin. Yang kedua yang kita harus ingat, yang kita harus siapkan mental kita, badai dapat datang kapanpun di dalam hidup kita. Hari ini, besok, lusa, dan seterusnya dapat datang kapan saja. Ya, perhatikan di sana dikatakan, ia pun bangun lalu menghadik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Kalau saudara baca seolah-olah biasa, ya, kita lihat di sini bahwa Yesus berkuasa menghadik badai. Tapi perhatikan di situ dikatakan angin dan air itu pun reda, ya, dan menjadi teduh. Kata reda itu berarti reda. Bahasa Yunaninya epausanto. Bentuknya menjadi reda, berhenti seketika. Tapi berhentinya apa? Pause. Kalau dalam bahasa Inggrisnya pause, bukan stop. Nah, ketika saya menyelidiki kata ini,
Paus berarti badai itu akan datang lagi. Danau itu sekali diperintah Yesus berhenti, tetapi bukan berarti tidak ada lagi badai nanti datang di danau itu, betul tidak? Kalau saudara berlayar, tanya para pelaut, mereka selalu melihat badai, mereka selalu menghadapi badai. Sekali berhenti bukan berarti badai itu tidak ada lagi. Pos, berhenti, tapi nanti bisa muncul lagi. Ya, sedang pos kalau kita mau setel radio atau tape, itu tape ya. Kan biasanya tape ada ya, kalau tape zaman dulu nih, ada pause, ada stop, betul nggak? Ada pause, ada stop. Kalau kita pause, nah pause, beda pause dengan stop kan? Beda. Stop berarti kita udah selesai. Tapi di sini kata pause dan akhirnya menjadi teduh, aman, ya reda, ya. Berhenti, kata reda itu berhentinya tuh pause. Artinya akan ada badai-badai datang dalam kehidupan kita. Jadi berhenti seketika itu, tapi akan ada badai yang akan datang lagi. Tuh, ini kok. Jadi akan datang badai lagi. Ketika kita menghadapi badai, bukan berarti semuanya sudah selesai, besok nggak ada badai. Badai dapat datang kapan saja. Hari ini Yesus bisa menghentikan badai di dalam hidupmu, tetapi bukan berarti besok tidak ada badai. Hari ini Yesus bisa berkata stop, berhenti, diam, tetapi bukan berarti besok, lusa, kapan saja nggak ada lagi. Hari ini bisa saja engkau disembuhkan oleh Yesus, tapi bukan berarti besok engkau tidak sakit lagi. Ini yang harus kita pikirkan, siapkan hati kita. Sehingga kalau kita sudah siap, kita menghadapi badai apapun, kita tidak akan ragu, kita tidak akan ketakutan, kita tidak akan menyalahkan orang lain, tidak akan menyalahkan Tuhan, tidak akan kecewa, tidak akan merasa putus asa. Nggak putus asa, karena kita sudah sadar bahwa badai itu pasti datang. Para murid saya katakan tadi, sebagian dari mereka ada nelayan-nelayan yang sudah biasa di danau itu. Mereka tentunya sudah pernah mengalami bagaimana menghadapi badai di danau itu. Sudah tahu. Saya rasa Simon Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus ini bukan pengalaman pertama. Sebelum mereka ikut Yesus, sudah pasti pernah mengalami juga. Tapi mungkin tidak sehebat yang mereka alami ketika mereka bersama Yesus, bisa saja. Tapi ketika mereka menghadapi badai yang besar ini, sampai dikatakan perahu mereka hampir tenggelam, ya, mereka berada dalam bahaya. Mungkin mereka tidak separah yang dialami saat itu pernah mengalaminya, sehingga mereka sangat ketakutan, berkata kita binasa. Kita lihat bahwa tidak ada jaminan bahwa badai berhenti selama-lamanya di tengah danau atau samudera yang luas. Nggak ada jaminan. Ya. Kalau kita belajar lagu-lagu zaman dulu, lagu anak-anak, nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudera, ombak dan badai tiada takut katanya. Artinya apa? Semua pelaut pasti akan menghadapi badai. Tetapi apakah mereka berhenti menjadi pelaut? Tidak. Mereka tetap melaut. Mereka tetap berlayar. Karena itu hidup mereka. Saudara dikasih Tuhan, sekarang kita menjadi orang yang percaya. Kita sudah berlayar dengan perahu
sana Yesus ada bersama dengan kita. Kita berlayar di dalam perahu yang sama. Apakah kita akan berhenti dan berkata, Tuhan, aku gak mau lagi naik perahu ini, hanya karena sudah menghadapi badai satu kali saja? Saudara, Anda bukan seorang pelaut kalau saudara berhenti. Tapi kita memang dipanggil untuk berlayar bersama dengan Yesus. Kita memang dipanggil untuk berjalan bersama dengan Yesus. Ombak dan badai akan kita hadapi, tapi kita tidak akan, dan kita akan terus berlayar. Akan terus berlayar. Sekalipun hari ini ada badai, besok mungkin ada badai lagi, kita akan tetap berlayar. Amin. Jadi badai dapat datang kapan saja. Mengikut Yesus harus tetap siap hadapi badai. Jangan pernah berhenti dan berkata, Tuhan, aku mau turun dari perahu. Aku mau berhenti di pelabuhan terakhir. Aku tidak mau lagi berlayar, sebab aku takut kepada badai. Jangan berkata begitu. Ini panggilan. Kita akan terus menghadapi badai di tengah-tengah dunia yang berat ini. Selama kita berjalan di dalam dunia ini bersama Tuhan, tetap ada badai. Mengikut Yesus harus tetap siap hadapi badai. Jangan sampai kita berkata, aku tidak mau lagi bersama Yesus. Wong di luar Yesus juga menghadapi badai kok. Apalagi saudara mau keluar juga rugi sendiri. Saudara mau turun dari perahu, sama juga. Mau tukar perahu, sama juga. Nggak akan pernah kita luput dari badai. Nggak akan. Tapi semuanya kita percaya Yesus ada bersama dengan kita. Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Firman-Nya dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Terjemahan lama, sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Luar biasa. Lembah kekelaman itu terjemahan lamanya bayang-bayang maut, artinya ancaman nyawa kita bisa kehilangan. Tapi kita nggak takut. Sebab apa? Sebab Engkau besertaku. Sebab Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut. Sekalipun melewati bayang-bayang maut, sekalipun badai semakin besar, sekalipun badai tambah besar, sekalipun badai begitu luar biasa, sekalipun kita berada di dalam bahaya, kita tetap berlayar. Amin. Bersama Yesus kita dapat melakukan perkara-perkara besar. Haleluya. Badai dapat datang kapanpun di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita belajar dari badai bahwa badai harus dihadapi dengan iman. Badai kehidupan kita harus dihadapi dengan iman kita. Makanya saya katakan dari awal tadi bahwa badai ini melatih iman kita. Badai ini menguji iman kita. Badai ini seperti ujian untuk kita melangkah supaya iman kita bertambah-tambah. Ayat 25 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu, kata Tuhan kepada para murid. Ini muridnya, di manakah imanmu? Bukankah aku ada bersama-sama dengan engkau? Bukankah aku ada di dalam perahu? Bukankah aku bersama dengan engkau ada bersama-sama di dalam perahu? Kita berlayar bersama-sama. Bukankah aku yang berkata, marilah kita bertolak ke seberang? Kalau Yesus yang suruh, berarti Yesus bertanggung jawab penuh. Amin. Demikian juga ketika saudara mempercayakan hidupmu dipimpin oleh Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab secara penuh di dalam hidupmu. Dia nggak akan pernah kecewakan. Saya mau katakan, dengan
dari hati saya bahwa saya tidak pernah dikecewakan satu kali pun oleh Tuhan di dalam kehidupan saya. Ketika saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, berjalan dengan Tuhan, saya tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Dia bertanggung jawab atas seluruh hidup saya. Ini yang saya alami. Dan saya percaya apa yang saya alami juga akan dialami oleh saudara yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, yang menyerahkan hidupnya, mengandalkan Tuhan di dalam perahu saudara. Dia bertanggung jawab. Makanya Yesus berkata, di manakah kepercayaanmu? Saudaraku, badai harus dihadapi dengan iman. Yesus ada di tengah-tengah para murid, tetapi mereka takut binasa. Kalau kita membaca pasal yang ke-7, ada pelajaran akan kuasa Yesus. Pasal 7 ayat 1 sampai 10 diceritakan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Artinya para murid sudah melihat bagaimana hamba seorang perwira yang sakit disembuhkan. Pasal ayat 11 ayat sampai 17, Yesus membangkitkan anak muda Nain yang sudah mati, dibangkitkan. Orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan. Ayat 18 sampai 35, Yesus menyatakan dirinya kepada Yohanes dengan klaim akan mujizat dan kuasanya. Saudara baca ayat 22-23, tolong dibaca. Pasal 7, Lukas pasal 7 ayat 22-23. Ketika Yohanes mengutus murid-muridnya bertanya siapakah dia. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, haleluya. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini yang Yesus lakukan. Ayat selanjutnya, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Haleluya. Berbahagialah mereka yang tidak menolak Yesus. Ini jaminan. Di manakah kepercayaanmu, kata Yesus kepada para muridnya. Dia sudah menyatakan kuasanya dan dia sudah menjadi orang, murid-muridnya mendengar. Lihat apa yang kamu lihat. Katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat. Kuasanya dinyatakan. Para murid melihat, para murid mendengar, para murid ada bersama Yesus. Dan ketika badai mengancam hidup mereka, mereka sangat ketakutan. Mereka berkata, Guru, Guru, kita binasa. Dan Yesus berkata, di manakah kepercayaan? Artinya kalau kau menghadapi badai, Yesus kata, hadapi dengan yang percayalah, aku bertanggung jawab atas hidupmu, aku bertanggung jawab atas masa depanmu, aku bertanggung jawab atas seluruh kehidupanmu. Haleluya. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, Dia akan bertanggung jawab. Jadi jangan takut. Ikut Tuhan, jangan takut. Layani Tuhan, jangan takut. Jangan takut, oh nanti saya makan apa. Jangan takut, oh nanti saya bagaimana. Apakah saya bisa makan? Apakah saya bisa hidup? Apakah saya akan dicukupkan? Saya sudah katakan tadi, badai itu membuat kita menerapkan firman Tuhan. Berjalan dengan iman berarti adalah bagaimana menerapkan firman Tuhan. Karena dengan menerapkan firman Tuhan ini tidak bisa dilakukan dengan asal-asal hati, tetapi dengan iman. Bukan sekedar dibaca, dipunyai Alkitab kita sudah punya, bukan sekedar, tapi menerapkannya dengan iman. Ketika Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggal atau tidak membiarkan kau imani itu, bahwa Dia tidak membiarkan kita tidak meninggalkan ini. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaannya dan kemurahannya di dalam Kristus Yesus. Itu dilakukan dengan iman.
Yesus berkata, Allah Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semua yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Bapamu dan surga tahu kamu memerlukan semua itu. Itu dengan iman. Dan ketika kita menghadapi badai, Yesus yang penuh kuasa itu, Yesus yang penuh kasih itu, Yesus yang sudah menyembuhkan orang lumpuh, mencerihkan mata yang buta, mentahirkan orang sakit kusta, membangkitkan orang mati, membuat orang tuli mendengar, Dia juga akan menyelesaikan persoalan. Dia juga yang akan menghardi angin badai di dalam hidupmu. Dia juga yang akan membuatnya semua reda dan menjadi teduh lagi. Oleh sebab itu, saudara dikasihi Tuhan, hadapilah setiap persoalan dengan iman. Iman. Jadi kalau ada badai, itu adalah saatnya kita beriman, mempraktekkan apa yang Yesus firmankan. Dengan iman kita melakukan firman Allah yang sudah kita dengar. Hari ini firman Allah kita mendengar bahwa Yesus dapat mengalahkan badai, dan kita harus melakukannya, melangkah dengan iman bahwa badai setiap kehidupan kita, apapun itu besar ataupun kecil, Yesus sanggup melakukannya, menyelesaikannya, sehingga kita berada dalam keadaan aman. Amin. Ini yang harus kita ingat. Jangan pernah menyerah. Ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Badai dapat dihadapi dengan iman. Badai adalah saatnya kita menerapkan iman kita. Badai adalah saatnya kita menyatakan, saya percaya Yesus ada dalam hidupku. Saya percaya Yesus bertanggung jawab penuh atas seluruh hidupku. Ini saatnya. Ini saatnya kita menghadapi badai dengan iman. Saudara-saudara, sebagai penutup kita lihat bahwa badai dapat memunculkan ketakutan, tetapi badai itu bukanlah untuk ditakuti, tetapi untuk dihadapi. Badai bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihadapi. Orang percaya tidak akan lepas dari badai, namun pasti ada jalan keluar menghadapi. Pasti ada jalan keluar ketika kita menghadapi badai. Dan ingatlah, iman kita akan bertumbuh melalui badai. Iman saudara akan menaik levelnya ketika saudara menghadapi badai. Kalau kita mau menerapkan atau melakukannya dengan iman, ya. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, tetaplah percaya pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Ya, pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Inilah pelajaran yang kita dapat dari badai. Pelajaran yang indah dari Yesus. Dia berkata, mari kita bertolak ke seberang. Kalau Dia yang berkata, Dia yang bertanggung jawab apa yang akan terjadi di depan. Amin.
Kalau Yesus menjadi pribadi yang membawa saudara ke tempat ini, yang memimpin hidup saudara, dia bertanggung jawab apa yang terjadi di depan, sekalipun itu ada badai. Tuhan Yesus memberkati kita. Yesaya 40 ayat 31 bilang, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita akan terbang bersama dengan Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk badai yang kami hadapi. Terima kasih untuk kami punya kesempatan untuk menerapkan iman kami. Terima kasih untuk segala persoalan yang kami hadapi. Untuk kami belajar bahwa Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup kami. Tuhan, kuatkan iman kami. Kuatkan hati kami, supaya kami bertambah teguh di tengah badai. Kami akan berdiri di tengah badai, menghadapi badai dengan kekuatan yang Kau berikan, dengan iman kami bahwa kami ada bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di dalam perahu kami. Kami percaya Engkau tetap terjaga. Engkau tahu situasi kami, sekalipun ini situasi yang sangat berbahaya, tetapi Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan akan berikan jalan keluar. Bapa, biarlah Engkau terus mengingatkan kami. Roh Kudus, biarlah Engkau terus menghibur kami, menguatkan kami sehingga kami berjalan di tengah badai, dan kami boleh naik dan terus naik di dalam iman kami kepada Hamba-Mu. Berhenti berbicara ya Bapa, biarlah Roh Kudus Engkau yang berbicara kepada kami hari lepas hari, sehingga badai ini bukan menjadi ketakutan, tapi kami hadapi dengan iman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.